nyediain laptop dan lain-lain. Ini mungkin saya di internet, ini eh, handle-nya pakai DNF terus. Terus kenalan lagi juga sebelum di em, Aladdin, saya di Element di Amerika, apa? Dia spesial di AI, jadi face recognition dan lain-lain gitu. Sebelumnya di Genius, terus sebelumnya lagi di Cantik itu di apa namanya e-commerce. Jadi mungkin kalau bank, saya udah 3 kali di bank gitu. Dan yang sekarang. Oke, itu cukup tentang saya. Sekarang kita bayangin ini ya, mengenai arsitektur arsitektur aplikasi. Saya coba ulik-ulik yang punya UMN, ininya websitenya. Kalau kita lihat ini bayangan bayangan saya doang gitu ya. Jadi ketika user masuk ke websitenya, itu ada Cloudflare kalau nggak salah, ada firewall di situ, terus masuk ke servernya juga, kemudian di belakang pakai WordPress, ya pasti pakai database, bisa jadi Postgre atau MySQL, mungkin salah satu dari itu, dan request itu pasti dijalankan gitu, dan si visitor atau requestor itu mendapatkan apa yang mereka mau, which is mungkin database, beritanya atau mungkin konten-konten yang ada di dalam website tersebut. Nah, database meski itu sebagai bagian mungkin ya, bagian dari website yang ada. Nah, kita bisa bayangin kalau misalkan untuk hal-hal yang lain gitu. Mungkin aplikasi mobile yang kita punya, atau mungkin eh, pastinya Instagram atau TikTok itu pasti pakai database. Mereka pakai database yang lumayan aneh-aneh. Mungkin kita bahas nanti ya mengenai hal ini. Nah, itu hal yang ada. Jadi nggak akan bisa terpisahkan mengenai apa itu database di hampir semua aspek digital yang kita punya. Bahkan mungkin yang orang pikir itu nggak ada database-nya, pasti biasanya ada database-nya. Meskipun itu berupa teks ataupun berupa embedded database yang ada di device. Sekarang mungkin kita ngambil dulu ke basic. Mungkin ini udah dijelasin ya di mata kuliah atau di udah baca-baca dan lain-lain gitu. Ini mungkin pemahaman saya yang secara secara apa ya, nggak secara textbook, tapi saya melihatnya adalah sebagai kumpulan data yang disimpan dan dibantu oleh sistem untuk menyimpan data tersebut, baik melalui interface atau melalui API atau melalui apapun yang bisa membuat melakukan aksi di dalamnya. Itu bisa jadi update, delete, atau simple seperti select data yang tersimpan. Sedangkan kita pasti membutuhkan DBMS untuk berkomunikasi antara kita sendiri atau antara klien dengan data yang ada di dalamnya, yang mana itu bisa disebut sebagai DBMS gitu. Nah, itu merupakan sebagai antar muka yang menghubungkan gitu klien, baik itu user biasa ataupun aplikasi yang dia bisa mengakses data yang ada di dalam database tersebut. Biasanya DBMS ini udah banyak ini ya, udah banyak apa namanya, udah banyak eh, informasinya gitu, atau fitur yang ada di dalamnya, dari mulai mungkin security-nya, dari mulai mungkin yang lainnya error correction, transaction, dan lain-lain yang bisa ngebantu eh, user itu dalam dalam melakukan aktivitas di database tersebut gitu. Kenapa kita perlu database? Itu biasanya karena banyak hal yang terjadi itu di dalam aplikasi, dalam suatu aplikasi. Dan pasti kita butuh mengorganisir data yang kita punya, gitu. Data organization, data integrity, data security, konsistensi, recovery, terus juga data akses terhadap data tersebut, concurrent control, karena kita nggak mungkin hanya membolehkan satu akses doang misalkan untuk satu aplikasi yang memang dikhususkan dipakai oleh banyak orang gitu. Terus juga abstraction, data abstraction, yang mana berarti si aplikasi ini bisa menuliskan atau bisa mendapatkan data yang dia butuhkan sesuai dengan yang didesain. Kemudian juga ada data redundancy. Biasanya, misalkan untuk transaction, ada beberapa database yang mengimplementasikan transaction
yang mana dia menghindari sama sekali data redundansi. Mungkin pernah dengar istilah ACID ya. Jadi ada apa? Ada mesti atomik datanya gitu, komunikasi datanya dan lain-lain. Terus juga scalability ini terkait dengan produk-produk database yang ada yang saat ini ada di pasaran. Mungkin banyak banget sebenarnya database yang ada di pasaran saat ini. Nah, ini eh, gambaran sederhana dari si database, sorry, DBMS. Karena hampir semua database memiliki DBMS ya. Jadi dari mulai mungkin sesimpel kayak SQLite atau VaultDB, dia punya DBMS. Nah, yang mana itu menjadi suatu interface antar muka atau hal yang bisa dikomunikasikan antara aplikasi dan user untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Dan biasanya gitu, untuk yang kompleks misalkan kayak Oracle atau mungkin MySQL atau mungkin Postgre atau mungkin database yang lain, misalkan mereka menyediakan fitur untuk data access. Biasanya ada semacam sebutannya RBAC, Role Based Access Control, atau enggak ACL, Access Control List untuk si database-nya. Jadi Deden hanya bisa akses table ini atau bisa akses database ini dan hanya table ini aja bisa gitu. Si user tersebut atau si aplikasi tersebut diberikan suatu kontrol terhadap aksesnya seperti isolation dan lain-lain. Kemudian juga ada fitur query processor pastinya gitu. Jadi setiap database biasanya punya suatu jembatan jembatan atau bahasa untuk mereka bisa berkomunikasi dengan data yang di dalamnya. Ya mungkin yang terkenal pastinya SQL sebagai fourth generation language atau mungkin yang lainnya juga ada bagaimana dia melakukan komunikasi ke dalamnya. Atau mungkin yang sekarang udah dibuat abstraksi dari sisi library gitu, pakai ORM misalkan atau pakai yang lain yang mana mungkin itu spesifik terhadap library-nya atau terhadap bahasanya. Tapi intinya di dalamnya merupakan suatu query. Bahkan seperti MongoDB pun dia ada query-nya gitu, tapi mungkin nggak seperti SQL seperti pada umumnya ya. Jadi kayak collection.find something something. Nah, itu bentuk query juga gitu. Tapi berbeda aja dari yang lainnya. Terus juga untuk yang database yang lain-lain ada security, ada juga misalkan data connection, sorry, connection. Jadi ada buffer connection untuk si aplikasi-aplikasi yang connect terhadap satu server tersebut. Server biasanya database biasanya disimpan di server atau mungkin di container atau mungkin nanti kita bahas tentang bagaimana si database tersebut di deploy ya. Ini kurang lebih gambaran sederhana dari database management system. Sekarang kita coba ke kategori atau tipe dari database-nya. Mungkin ini yang sering sering orang pakai kayak relational database. Itu banyak produknya, ada MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server dan lain-lain. Nah, mungkin yang mungkin baru-baru ini banyak juga sekarang dan mungkin udah banyak yang pakai juga NoSQL, udah banyak yang pakai juga Object Oriented Database. Ini mungkin nggak terlalu banyak yang pakai, tapi ada banyak yang beberapa use case yang menggunakan ini. Kemudian Hierarchical Database, ini mungkin sangat spesifik terhadap ke apa dibentuk kayak hierarki. Jadi A itu punya punya anak berapa. Ini mungkin agak-agak mirip nantinya dengan graph. Cuman kalau graph itu hubungannya biasanya horizontal. Kalau ini bisa jadi vertikal hubungannya. Terus juga ada network database, ada special database, ada vector database. Nah, ini yang lagi seru sekarang, mungkin yang lagi mendalami Gen AI atau yang lain-lain gitu, dengan hubungan dengan AI dan machine learning. Kemudian ada juga time series database. Ini mungkin untuk yang sering main-main dengan infrastructure, monitoring, atau yang sekarang lagi belajar sebagai DevOps, sysadmin, dan lain-lain. Ini penting juga gitu. Kemudian ada multi-model database. Ini saya sendiri nggak terlalu banyak tahu ke sini, tapi ada beberapa case yang pakai ini. Misalkan kayak OVO dulu pakai ArangoDB untuk multi-model database. Gitu. Nanti akan kita jelasin satu-satu mengenai hal ini. Oke, ini mungkin sebagai timeline ya. Kenapa ada
inovasi di database, kemudian banyak sekali yang menggunakan database untuk apa aja sih gitu. Jadi inovasi di database sendiri banyak banget, terutama di apa di sekolah komputer sekarang udah kayak banyak ya di mana-mana, terus arsitektur juga makin banyak, jadi orang-orang mencoba membuat database atau mungkin membuat database berdasarkan database yang sudah ada, kemudian mengenhance database tersebut menjadi quote-unquote database yang baru, meski ada sistem yang dipakai yang lama. Tapi perkembangan hardware terutama kayak sekarang udah jadi 4 bit misalkan, atau mungkin ARM sekarang banyak yang dipakai kayak Apple, misalkan Apple Silicon, dia arsitekturnya ARM, atau mungkin yang ARM yang lain kayak si Snapdragon dan lain-lain itu juga membantu me, mengakselerasi perkembangan database-database yang ada, dan sistem memanfaatkan hardware-hardware yang sekarang udah gila-gilaan lah ininya perkembangannya. Nah, mungkin yang sekarang jadi banyak sorotan ya, NoSQL sama NewSQL. Nah, ini mungkin ini jargonnya mungkin em, apa ya? Jargonnya sangat marketing ya. Karena NoSQL itu not ordinary SQL, atau mungkin no SQL, nggak ada SQL-nya. Ya, mungkin bisa aja, tapi yang pasti itu biasanya tidak menggunakan SQL secara tradisional untuk berkomunikasi dengan database, atau mungkin biasanya orang SQL apa sih? Biasanya SQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS, kayak MySQL dan si Postgre atau Oracle dan lain-lain. Nah, NoSQL ini nggak ngikutin ke sana, dan biasanya dia nggak ngikutin, meskipun ada, cuman nggak terlalu banyak ngikutin arsitektur yang udah ada sebelumnya. Kemudian ada juga NewSQL, ya ini mungkin again ini satu marketing jargon ya, tapi di dalamnya mungkin kita akan breakdown satu-satu. Untuk NoSQL misalkan tipe database yang ini definisi yang saya coba sarikan ya. Tipe database menyediakan mekanisme untuk penyimpanan dan pembacaan data yang berbeda secara desain dengan database tradisional yang biasa disimpan secara tabular. Jadi dia bisa jadi multi column misalkan, bisa jadi juga nyimpennya dengan bentuk dokumen. Misalkan gini, kategori-kategori yang ada misalkan. Kita coba buka yang database, dokumen database. Nah, ini biasanya nggak semuanya, eh, meski nggak semuanya data itu di dalam bentuk tabular, tapi ada yang disimpan sebagai dokumen. Dokumen di sini biasanya ada yang disimpan sebagai JSON. Nah, mungkin pandangannya mungkin udah pada tahu belum JSON, atau mungkin udah ada yang develop mungkin ya cara komunikasi format data antara data server dan klien. Ada yang mungkin pakai JSON, ada yang pakai apa gRPC misalkan, atau pakai XML dan lain-lain. Itu banyak banget. JSON ini sebagai format, tapi format yang dibuat di sini di dokumen database ini, tiap ada eh, value dan properti dari si JSON ini disimpan sebagai satu quote unquote sebagai kolom ya, gitu. Disimpannya di situ. Jadi misalkan ada satu JSON yang isinya nama, alamat dan lain-lain, dan format lain-lain, dan karena si JSON support juga nested gitu. Jadi bisa juga disimpan sebagai bagian dari data tersebut, yang antara flat atau dibikin sebagai anak dari data tersebut. Mungkin ini cari tahu lebih lanjut juga bisa gitu ya untuk yang ini. Dan produk yang ada yang saya pakai misalkan itu MongoDB. MongoDB saya pakai waktu itu di Genius untuk penyimpanan data transaksi. Jadi bayangan gini, ketika orang transaksi pastinya ada tujuannya siapa, terus rekening yang kita pakai itu rekening siapa, kemudian juga berapa jumlahnya, tanggal berapa, kemudian ID dari transaction tersebut apa aja. Karena kita nggak, karena waktu itu mungkin Genius masih belum matang dari sisi desain, jadi kita membutuhkan satu data yang
kita akan bisa mungkin pakai atau ubah field-nya, kolom-kolomnya di kemudian hari. Karena nambah pasti gitu. Dikurangin itu belum tentu, tapi nambah pasti. Jadi untuk menangani hal tersebut, kita berpikir kalau kita pakai RDBMS gitu, misalkan kita pakai Postgre waktu itu untuk nyimpen data transaksi dan sorry untuk data aplikasi user dan lain-lain itu pakai Postgre, tapi khusus untuk data transaction. Selain kita nyimpan di Postgre, tapi kita juga pengen ada nyimpan di dokumen database. Karena kita akan membuat aplikasi di atas MongoDB ini, eh, yang mana ketika user melihat transaction history, dia akan nge-hit database Mongo. Jadi ada dua penulisan, satu ke Postgre, satu ke Mongo. Mongo khusus untuk transaction transaction history. Jadi eh, karena akan berubah nantinya secara desain gitu, karena masih awal-awal kita berpikir ini mungkin perlu, tapi mungkin kalau kita pakai di Postgre itu bakal ada alter table nantinya, bakal ada banyak hal yang akan ngelok si tablenya itu, yang mana nanti mungkin ketika ngelok ya mungkin cuman 0, sekian detik, cuman kalau ada transaksi yang masuk ke dalam tabel tersebut menulis misalkan atau update misalkan itu bakal bahaya sekali. Jadi kita meminimalisir em, risiko dengan menuliskannya di Mongo yang mana itu kita gunakan sebagai read only untuk aplikasi-aplikasi. Tapi kita bisa ngewrite dari sisi microservice yang kita punya di Genius. Jadi itu terus juga kalau misalkan ada perubahan struktur di dalam database-nya, di dalam table-nya tanda kutip, maka dia akan ya udah nggak masalah. Dia akan menjustifikasikan, menambahkan field tersebut tanpa harus membuat table-nya atau collection-nya di dalam MongoDB itu down. Jadi nggak ada isu apa-apa di situ. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bakal beda setiap case. Kemudian ada juga key value store. Nah, ini saya pakai di sekarang. Misalnya di Aladdin kita pakai Redis ini untuk menyimpan data session dari si user, dari si nasabah. Kenapa kita pakai Redis? Karena untuk data-data yang fast moving misalkan, atau data yang kita pikir itu akan cepat untuk diaksesnya, kita membutuhkan suatu area penyimpanan yang bisa diakses dengan cepat. Yang mana kita uh, uh, putuskan untuk memakai Redis yang mana disimpan di memori, di RAM gitu. Ya mungkin ada pro kontra lah kita kalau misalkan bicara storage ya untuk database, ada yang mungkin kalau storage itu nggak cuman hanya SSD hard disk misalkan atau NVMe yang sekarang atau memori. Jadi banyak banget area penyimpanan untuk database tersebut yang masing-masing punya pro kontra. Tapi untuk yang fast moving kayak si Redis ini kita simpan di memori. Yang mana nggak mungkin orang untuk login itu harus syncing ke database, itu ada overhead yang akan terjadi. Dari mulai coba kita bayangin nih dari aplikasi kita hit ke dalam login misalkan pakai password atau pakai biometrik. Ketika login dia akan fetch data ke database. Database-nya ini kalau misalkan dia ada di server yang bentuknya SSD atau hard disk, lebih parahnya di hard disk gitu, dia akan syncing ke sana dan ada overhead yang terpakai waktu tuh. Jadi waktu antara fetching data sampai data tersebut diambil dan ditampilkan ke user itu ada waktu berapa detik karena itu hasil penambahan dari klien connect ke firewall, firewall connect ke dalam load balancer connect ke dalam aplikasi, aplikasi connect ke dalam database, database balik lagi, terus diulang lagi koneksi tersebut round tripnya itu untuk kita setidaknya untuk ketika orang login untuk kondisi ideal, misalnya wifi-nya oke, operatornya juga oke di situ, misalkan kita aim untuk dalam waktu 1 detik itu udah beres semua gitu komunikasi tersebut. Yang mana di dalamnya ada komunikasi data yang lumayan kompleks gitu. Dalam 1 detik di aim atau separahnya itu kalau misalnya sampai 10 detik maka tim saya itu akan kena page gitu dan developer juga bakal kena page bakal kena alert bahwa untuk
endpoint ini, API endpoint ini kita membutuhkan waktu lebih dari 10 detik misalkan. Nah, itu bakal dicari tahu kenapa, ada apa sih gitu. Apa cuman batuk doang database-nya atau mungkin ada hal lain gitu. Ada bugs yang mungkin baru ketemu ketika di production. Dan Redis ini ngebantu banget untuk nge-cut semuanya. Jadi dari klien, firewall, aplikasi, Redis langsung balik lagi. Dan karena nggak ada seeking dan lain-lain, si Redis ini cepat banget untuk ngembaliin data yang diperlukan. Tapi eh, trade-off-nya RAM ini mahal gitu. Dan untuk apa kita nyewa kita pakai GCP by the way untuk itu nyewa 2 giga aja lumayan gitu penggunaan atau bayarnya ketika cost akhir bulan itu datang. Itu mungkin trade-off-nya. Tapi kita dapat dapat juga gitu benefitnya dari si Redis ini. Jadi nggak cuma session tapi juga bisa nyimpan hal-hal yang lain. Redis sekarang udah bisa juga untuk penyimpanan ini ya, untuk ngebantu Gen AI yang sekarang lagi rame-rame juga, tapi dengan proses yang lain. Nah, ini mungkin untuk yang istilahnya big data mungkin ya. Sekarang orang banyak pakai juga, terus juga data apa ya? Sekarang banyak lowongan atau mungkin pekerjaan atau mungkin satu disiplin ilmu tentang data. Ada data scientist, ada tim data di Aladdin sendiri kita ada tim data yang biasanya isinya ada data engineer, terus juga ada data scientist, terus juga ada saya lupa lagi nama-namanya. Tapi yang pasti mereka berhubungan dengan data uh, dan juga pakai mainan yang mungkin khusus untuk mereka gitu. Mungkin di sini juga ada yang udah coba explore misalkan pakai Panda, NumPy, Jupyter, atau mungkin yang lain-lain yang biasanya dipakai oleh data scientist ya untuk hal ini. Dan karena Cassandra atau HBase ini sifatnya uh, berbeda gitu, berbeda dengan traditional database, mereka bisa me- menyimpan data yang hitungannya besar, apalagi dengan mungkin pakai HDFS misalkan file system yang memang dikhususkan untuk kebutuhan data-data yang besar. Ada yang pakai data lake mungkin atau mungkin sekarang udah pakai sebelumnya ada data warehouse, data lake terus macam-macam sih ininya perkembangannya dari data ini. Terus kemudian ada lagi graph database. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak yang pakai, tapi ada beberapa use case yang memang bisa digunakan untuk ini. Cuman yang paling sering dipakai itu adalah untuk social networking, karena kayak tadi hubungannya nggak nggak horizontal, nggak juga vertikal, tapi dia mesh gitu. Jadi Deden punya ini dan misalkan kalau bayangin apa ya, Facebook mungkin atau mungkin eh, Instagram mungkin itu juga atau mungkin LinkedIn. Nah, mungkin ada L1, L2, L3 gitu ya. Nah, mereka kan Den temenan sama si A ini temenan siapa. Nah, itu masing-masing sebagai island sendiri, masing-masing sebagai satu entity informasi sendiri, entity data sendiri. Deden ini entity sendiri yang temenan sama si A misalkan. Si A ini entity sendiri, dia pasti punya teman sama si A lagi. Nah, itu bentuknya kayak kayak mesh gitu. Jaring mungkin ya dengan banyak relasi data-data yang ada. Misalkan dia kalau di LinkedIn itu misalkan sampai L3 ininya hubungannya. Deden temenan sama si ini L1 sama sini L2. Nah, ini hubungannya dari masing-masing tempat ini divisualisasikan di graph database ini. Produknya antara lain yang 4J atau yang di Amazon itu di AWS ada Neptune pakainya. Nah, ini vektor database. Nah, ini mungkin yang banyak dipakai sekarang ya. Meski mungkin saya nggak terlalu banyak involved ke sini, mungkin karena lumayan agak rumit ya. Kalau kalau pandangan saya sendiri, meski main-main kayak LLM atau mungkin yang ramai sekarang pakai ChatGPT atau yang lain-lain, biasanya dia pakai vektor database untuk menyimpan data-data vektor yang mereka punya. Data vektor ini bisa macam-macam isinya gitu. Jadi dia bisa nyimpen binary itu bisa jadi gambar, bisa jadi suara, bisa jadi video, bisa jadi macam-macam atau teks biasa dan lain-lain gitu. Direpresentasikan dalam bentuk vektor. Nah, ini
yang mungkin apa ya, perkembangan inovasi yang terkini mengenai ini, mengenai database-nya sendiri. Karena mungkin semua kayaknya si siapa orang-orang pada ke AI semuanya kebanyakan. Banyak yang mencoba masuk ke sana. Karena memang sekarang lebih gampang gitu. Untuk kita download model juga banyak banget sekarang. Facebook misalnya nyediain, saya lupa namanya apa, terus juga ChatGPT juga nyediain, terus banyak penyedia-penyedia data model yang memang dikhususkan untuk perkembangan AI ini. Masing-masing orang coba lomba-lomba ya mengenai hal ini. Ini mungkin gambar-gambarnya mungkin nanti kalau misalkan sempat lihat-lihat. Sekarang kita masuk ke New SQL. Nah ini again ini marketing term ya. New SQL ini nggak nggak kadang kategori ini bisa jadi misleading atau bisa jadi di satu tempat ada tempat lain gitu. Kayak ambil contoh MySQL atau Postgre. Dia sebenarnya bisa menyimpan di selain di hard disk SSD atau di memori. Dia juga bisa. Untuk NoSQL misalkan, dia juga ada yang khusus untuk di in-memory database. Jadi konsep ini mungkin hanya pelabelan aja ya. Jadi jangan sampai pusing atau mungkin mikirin lebih jauh tentang technical term, bukan technical term, label-label ini gitu. Jadi jangan terlalu pusing soal ini. Yang pasti apa use case-nya yang kita akan mau lakukan dan stick with it gitu. Jadi apa sih yang mau dilakuin oleh kita, oleh aplikasi kita. Jadi untuk New SQL ini biasanya gitu. Dia bentuknya relasional seperti SQL pada umumnya, tapi punya scalability dengan bisa jadi vertikal atau horizontal seperti NoSQL. Jadi database-database yang ada di apa di NoSQL misalkan MongoDB atau Redis atau yang lain-lain itu mereka punya konsep scalability atau horizontal scaling misalkan. Jadi kita bisa deploy banyak server database secara vertikal, secara horizontal. Jadi kita bisa deploy 10, 20, 30 bebas gitu. Ada berapa? Kemudian mereka punya satu komunikasi sendiri, ada yang pakai RAF misalkan atau yang lain-lain untuk komunikasi antar database server tersebut. Jadi scalable dengan banyaknya server yang menyediakan komunikasi data terhadap kliennya diharapkan gitu, diharapkan komunikasi atau data itu bisa di provide oleh aplikasi lebih cepat. Jadi bisa jadi data itu di-sharding, bisa jadi data itu terpisah di partisi antara server satu dan lainnya atau disamakan data tersebut di masing-masing server, ada kopinya di masing-masing, tapi dia hanya sebagai link reference untuk di server mana. Nah, itu mungkin lebih jauhnya bisa bisa kita diskusiin atau bisa cari lebih lanjut. Cuman untuk yang ini biasanya lebih banyak di online transaction processing, yang mana itu read sama rate-nya tinggi tapi tetap menyediakan ASID itu. Atomicity, konsistensi, isolation, dan juga durability terhadap data yang kita punya di database gitu. Nah, ini mungkin masih masih banyak yang baru, tapi ada beberapa yang menggunakan teknologi lama. Oke, kita coba buka satu-satu. Ini nggak ada kategori yang gimana-gimana ya untuk yang New SQL ini. Mungkin karena masih baru hitungannya. Terus produknya misalkan VaultDB. Nah, ini sama ini di memori biasanya dan banyak yang pakai juga untuk aplikasi-aplikasi. Yang juga ada yang di embed juga. Aladdin pakai ini untuk beberapa yang sifatnya di local database. Jadi dia menggunakan ini yang mana dia akan menggunakan memori yang ada di handphone masing-masing orang untuk penyimpanan data lebih cepat gitu. Jadi ketika dia fetch data ke database, sorry ke server, balikin data tersebut akan disimpan di dalam memori dari si handphone tersebut. Terus kemudian ketika membutuhkan koneksi lagi atau dia ngebuka aplikasi lagi, dia bakal nanya ke server, data yang di gua ini gitu, ini masih valid kan nih gitu. Dia nanya ke server gitu. Nah, server, oke, ini masih sama nih gitu. Oke, berarti nggak akan nge-fetch data
yang lebih besar lagi. Karena untuk nanya, gua udah up to date nggak sih dengan data yang ada ini gitu. Nah itu ketika ping ke sana, tanda kutip ping ke sana, itu paling cuma beberapa bytes gitu untuk koneksi, dibanding dengan harus download lagi datanya, ya mungkin bisa ngabisin 1032 kilobyte gitu untuk komunikasi datanya sendiri. Kita bisa hemat dengan menyimpan data tersebut di dalam memori handphonenya, memori aplikasi yang kita buka. Terus juga berikutnya ada CockroachDB, NuoDB, Single Store, terus Google Spanner, TIDB, dan mungkin yang kemarin saya coba explore tuh ada Yugabyte. Yugabyte ini basisnya ke Postgre, atau mungkin SkillaDB juga ada. Dia basisnya Postgre, yang mana dia menyediakan um, suatu scaling secara horizontal. Jadi bisa ngedeploy banyak banyak server yang khusus untuk Postgre. Atau mungkin untuk yang MySQL kita mungkin bisa cari juga, saya nggak sempat nulis di sini, namanya Vitesse gitu. Jadi si Vitesse ini bisa kita deploy MySQL secara horizontal, banyak server yang kita deploy untuk ini dengan hanya komunikasi satu satu IP atau satu interface-nya aja. Dia yang akan ngobrol ke belakangnya, yang ngatur dia ada di mana sih datanya gitu. Nah itu perkembangan-perkembangan untuk yang uh, new SQL gitu. Karena bagaimanapun database yang udah ada sekarang itu bisa jadi satu ide, atau mungkin diambil apa, diambil teknologi dasarnya, kemudian diimprove yang lebih jauh lagi oleh orang-orang ya. Sekarang setelah teknologinya, kita coba ngelihat dari eh, bagaimana database di deploy. Oke. Ini tadi sempat dibilang mengenai soal pemilihan database atau pemilihan arsitektur. Untuk yang Kak, boleh di mute dulu kak. Ya di treatment oke. Cristiano Valino Andre tua mute dulu. Oke, thank you. Oke, mungkin berikutnya tadi secara teknologi, aplikasi, vendor database apa aja sih, merek-merek database aja sih yang ada di kita sekarang, mungkin secara kategori dan tipe, dan bagaimana berdasarkan aplikasi gitu, butuh apa enggak sih gitu. Nah, sekarang kita bicara soal arsitektur yang lain mengenai database-nya ini gimana sih di deploy-nya gitu. Kalau sedikit cerita, mungkin kalau di Genius misalkan waktu itu kita deploy semuanya on-prem. Semua on-prem. Jadi kita punya server farm sendiri yang kita simpan di Sentul. Jadi database-nya Postgre, MySQL, Mongo, dan lain-lain itu kita simpan di on-prem. Nah, ini keputusan ini mungkin ada trade-off-nya ya, ada pro cons-nya juga. Satu mungkin enaknya gitu. Kita pakai apa? Pakai hardware sendiri, yang mana kita nggak punya beban terhadap komunikasi data seperti di cloud, kalau di on-prem. Terus juga kita bisa deploy sebanyak apapun yang kita mau. Tapi balik lagi, kita bisa deploy sebanyak apapun hanya terbatas dengan mesin yang kita punya. Jadi mesin itu harus di-purchase gitu, harus dibeli bare metal, server-server yang mungkin udah pernah lihat yang rack itu ya. Jadi mesin-mesin tersebut harus kita beli, yang mana purchase-nya mungkin lumayan lama ya. Ya mungkin pesan dulu di Dell atau di IBM misalkan, atau di vendor-vendor bare metal yang lain. Kemudian datang ke sini, terus juga ya terkadang ada kejadian aja misalkan sama bea cukai lah atau apa gitu. Jadi server tertunda dulu untuk masuk ke sini. Belum lagi habis itu dibawa dari gudang bea cukai ke mana, ke data center. Kita harus juga ada perusahaan yang menangani hal tersebut gitu, ngebantuin kita supaya
hardware-nya nggak kenapa-napa. Jadi pernah kemarin juga kita pindahan dari satu data center ke data center dari Jerman Center, Telkom Sigma, mungkin dekat kampus itu ya, ke server data center yang kita punya di DCI Cibitung dan juga satu lagi di eh, Indonet di Mampang gitu. Kita banyak punya server bare metal dan itu kita membutuhkan satu vendor untuk memindahkan data tersebut. Jadi nggak bisa tuh kita datang cabut server ya gitu terus masukin ke jok belakang mobil gitu. Jangan gitu. Terutama untuk yang bank-bank ya atau yang sensitif datanya itu jangan gitu. Jadi mendingan kita pakai satu perusahaan atau yang biasa me, apa, menangani hal ini. Mereka punya punya SOP-nya, punya alat-alatnya untuk mengurangi getaran dan lain-lain. Karena itu ngaruh banget gitu. Getaran ngaruh meski itu SSD ya. Kita nggak tahu juga itu si hardware-nya yang lain kenapa-napa atau powernya kenapa-napa atau apanya kenapa-napa. Kita nggak tahu. Tapi untuk pemindahan ini yang pasti butuh effort ya. Dan ini mungkin beberapa limitasi yang ada ketika kita deploy database di on-prem. Tapi ada hal yang lain yang kita bisa bisa tentunya bisa eh, dapetin gitu keuntungannya. Kayak tadi lebih apa? Lebih tanda kutip murah gitu dan juga nggak ada data komunikasi yang harus kita bayar ke cloud. Kemudian ada juga yang berikutnya di deploy di cloud, cloud database dan juga atau database as a service. Cloud ini mungkin bisa jadi kita nge-deploy VM, misalkan VM, terus di-install MySQL atau Postgre atau apapun di database tersebut. Gitu. Jadi kita nge-maintain si VM-nya, tapi untuk database ini kita maintain juga dan kita bisa resize atau apapun seenak kita gitu ya. Karena cloud mudah banget untuk ngelakuin itu. Itu mungkin kemudahan-kemudahannya. Terus juga ada juga yang database as a service. Mungkin yang pernah main-main di GCP atau mungkin AWS atau Azure atau mungkin Ali Cloud itu mereka nyediain juga database as a service itu. Kalau di GCP kita ada juga pakai layanannya atau di AWS misalkan ada RDS ya kalau nggak salah gitu. Jadi hardware itu kita yang pilih gitu, maksudnya pilih dalam artian speknya mau gimana, RAM-nya segimana, CPU segimana, storage-nya segimana, apa tipe storage-nya, apakah ada redundancy, apakah ada em, apa HA misalkan high availability, yang pasti kita bakal pasang load balancer juga di situ. Nah itu database as a service yang mana si hardware-nya atau maintenance yang lain itu eh, diatur oleh si cloud provider. Jadi kayak update misalkan itu disediain sama si cloud-nya. Jadi tinggal kita klik doang gitu. Ada update MySQL misalkan dari versi 8 sekian apa ke sekian apa gitu. Nah, itu udah disediain sama si cloud-nya. Tinggal kita klik aja. Kalau memang kita confident misalkan untuk upgrade-nya, ya udah tinggal diklik. Untuk yang VM, sedangkan untuk VM, untuk cloud base-nya, itu kita sendiri yang harus ngelakuin update gitu. Dan ini biasanya yang ngejadiin terkadang gitu, si database-nya masih versi lama gitu. Itu terjadi juga di on-prem database ya. Kayak misalkan Nasiko udah 8 sekarang kalau nggak salah. Terus saya masih harus maintain database MySQL yang versi 5 di mana itu beberapa fitur yang sekarang mungkin udah nggak ada, tapi harus maintain itu gitu karena kebutuhannya spesifik nih untuk si versi database tersebut. Nah itu mungkin beberapa keputusan-keputusan teknikal atau bisnis yang bisa ngejadiin konsiderasi kenapa kita masih maintain database versi tersebut. Nah, ini cloud base sama DBS as a service ini banyak banget atau bisa banget di deploy di cloud-cloud yang ada sekarang. Kemudian ada juga yang hybrid deployment-nya. Nah, ini uh, agak lebih rumit lagi ya karena kita punya cloud atau DBS as a service di cloud provider yang kita punya plus juga di on-prem. Ini di, diimplementasikan di Aladdin gitu. Tapi tidak seperti yang pada umumnya. Jadi
kalau istilahnya mungkin near real time, ini kita enggak near real time gitu. Jadi kita hanya sync data tersebut plus berapa menit gitu. Jadi nggak data yang disimpan misalkan jam jam berapa ya, jam 2 pas misalkan di on-prem itu bakal muncul jam 2 lewat 5 misalkan. Jadi nggak akan cepat ada. Tetapi mungkin ada apa? Ada perusahaan yang lain yang ngebutuhin hal ini. Misalkan untuk deployment hybrid ini di GCP misalkan mereka nyediain fitur namanya Anthos gitu. Jadi bisa memanage on-prem kita gitu seperti cloud gitu. On-prem yang kita punya seperti cloud. Jadi kita bisa memanage server on-prem yang kita punya melalui panelnya eh, panelnya punya si GCP gitu. Bisa seperti itu. Dan terjadi juga di Aladdin yang tapi kita nggak pakai Enthos-nya, tapi kita pakai arsitektur untuk cloud plus on-premise database yang kita punya. Itu gabungannya dan lumayan rumit karena hubungannya antara lain tadi untuk networknya sendiri kita harus punya isolation network antara cloud dan on-prem. Terus juga kita harus punya security measure. Kita masing-masing mesti nyimpan firewall misalkan atau juga encryption dari masing-masing tempat ini komunikasinya gimana. Pakai TLS misalkan komunikasinya atau gimana mekanisme-mekanisme yang kita inginkan gitu untuk itu. Tapi ya itu tadi ada lagi yang kita harus bayar gitu, tanda kutip kayak komunikasi antar dua tempat ini dan itu lumayan mahal ya hitungannya. Kalau cloud itu di apa ya di charge ya untuk kita bisa komunikasi dari tempat ini ke tempat ini gitu berapa gigabyte gitu komunikasi antara dua server ini itu mereka nggak hitung kalau di internal ya tapi kalau ke eksternal mereka hitung nah itu bayar gitu dan lumayan juga gitu. Kemudian ada lagi deployment multi cloud. Nah ini kerumitan bertambah gitu ini tuh. Jadi bisa jadi saya deploy di GCP, bisa jadi deploy di AWS, bisa jadi deploy di AliCloud atau di Azure misalkan. Masing-masing membentuk ring atau mungkin masing-masing punya failover sendiri yang mana siapa yang jadi primary connection, yang mana yang jadi backup itu bisa juga. Meski misalkan di masing-masing cloud juga nyediain availability zone ya. Mungkin kayak misalkan si database di deploy di cloud di GCP, tapi kita pengen si servernya itu secara redundan ada di zona A, zona B, zona C. Jadi kita simpan 3. Bisa seperti juga gitu. Itu teknik untuk high availability tapi di dalam cloud yang sama, cloud provider yang sama. Atau mungkin berbeda region gitu, region. Tapi karena saya di bank jadi nggak boleh keluar tuh, jadi nggak bisa ngebikin server yang ada di Singapura atau Jepang atau Australia atau di Amerika. Itu nggak bisa. Jadi hanya ada di Indonesia. Nah, itu ada 3 availability zone untuk yang GCP ya terutama. AWS juga sama, ada 3 availability zone kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 tempat itu bisa dipakai. Cuman ketika si data connection terhadap cloud tersebut yang di Jakarta atau di regional Indonesia itu mati, ya udah kita nggak bisa akses semuanya gitu. Nah itu yang jadi masalah untuk yang sistem yang kritikal mungkin itu ngebutuhkan teknik multi cloud ya. Dan multi cloud ini tekniknya lumayan agak rumit karena tadi tetap sama untuk yang encryption, komunikasi juga networknya list line, mesti list line misalkan, atau mungkin kalau via internet tuh nggak aman dan juga nggak bisa digaranti si koneksinya dan itu ngebikin kompleksitas baru itu untuk komunikasi datanya. Tapi ada yang ngebikin strategi kayak gini. Teman saya ada yang nge-deploy satu di GCP, kemudian di AliCloud. Jadi 2 tempat. Bahkan ada yang 3 gitu. Satu lagi dia simpan di Azure. Tapi dia nggak pakai itu sebagai koneksi. Jadi yang sebagai backup doang. Itu juga udah lumayan bikin pusing gitu untuk arsitekturnya. Karena eh setidaknya di tempat saya itu eh untuk networknya sendiri kita pakai 3 network untuk hubungannya untuk pekerjaan yang sama gitu.
Jadi network untuk primary-nya, untuk berikutnya untuk backup dan backup gitu. Backup dan backup, backupnya backup gitu. Jadi untuk ketika primary-nya down, dia bakal auto switch ke backup atau down juga switch lagi ke ini ke backupnya backup. Dan ini 3 perusahaan yang berbeda gitu. 3 provider network yang berbeda yang menyediakan SLA yang bisa jadi mirip-mirip, cuman beda juga gitu. Nah, itu yang jadi kerumitan baru gitu untuk itu mesti vendor management dan bagaimana kita konekin 3 tempat itu, 3 network tersebut untuk bisa redundant atau switch over-nya gampang gitu dari primary ke secondary kemudian ke backup yang ketiga gitu. Dan di cloud bayangin juga, jadi mereka biasanya nyediain juga koneksi peer-to-peer atau juga koneksi list line terhadap cloud ke cloud. Tapi tetap dia bakal melalui satu ring juga, ring yang lain untuk koneksinya. Dan mereka harus nyediain SLA dari masing-masing network yang kita punya. Dan untuk bagaimana misalkan ini jadi primary, itu jadi secondary, itu biasanya dari sisi decision-nya, dari sisi aplikasi yang maunya gimana sih gitu. Load balancer-nya mau gimana nih gitu. Atau mungkin proxy yang pertama di hit itu dia bakal tahu nggak gitu di belakangnya itu healthy atau enggak. Kalau misalkan dia tahu bahwa dari sisi monitoring itu enggak healthy, dia akan switch over. Misalkan saya set itu di 95%. Kalau ada degradation di sampai 95%, banyak paket loss atau banyak em, kembalian ke user itu request response-nya itu enggak sesuai misalkan. Kalau di HTTP misalkan jadi 200-nya berkurang misalkan atau malah muncul 500 atau 400 atau mungkin kalau pakai gRPC nggak nol lagi tapi kode-kode yang lain untuk hubungan antar kliennya, maka dia akan auto switch ke server yang berikutnya gitu. Sorry, network yang berikutnya yang secondary. Nah, itu mungkin salah satu trik atau mungkin bagaimana kita membuat arsitektur dari si aplikasi supaya lebih robust, lebih juga em, apa ya, high availability lah, lebih lebih bagus untuk menangani request-request yang ada. User sama sekali nggak terimpact mengenai hal ini. Berikutnya edge deployment. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak yang pakai, tapi ada yang pakai. Kayak misalkan ada satu riset itu restoran di Amerika, kalau nggak salah, nggak tahu Chipotle atau Chick-fil-A ya. Jadi mereka deploy NUC server, itu NUC bukan NUC server, NUC komputer yang kecil itu, komputer yang kecil di masing-masing restorannya. Dan mereka deploy database di situ, mereka deploy Kubernetes di situ, mereka deploy aplikasi di dalam restorannya itu, disimpan di situ. Yang mana dia akan nge-fetch data setiap berapa periode gitu ke 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 server utama gitu, minta data dong gitu, minta data dong, minta data dong gitu. Dia bakal ambil terus disimpan di database lokalnya. Kemudian begitu juga ketika ada yang beli misalkan di restoran itu, maka dia bakal masuk POS-nya ke dalam aplikasi di internalnya. Setelah itu dia akan coba sync ke server yang ada di atas gitu, di 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 HO misalkan, di head office-nya atau di data center utamanya. Itu banyak banget juga yang make. Dan sekarang lagi ngetren juga kayaknya edge deployment karena mengurangi kompleksitas, mengurangi data, komunikasi data, karena akan lebih mudah untuk ngaturnya, tapi lebih rumit dalam hal maintenance atau mungkin kalau ketika terjadi apa-apa gimana gitu. Kita nggak gantinya gimana gitu. Itu mungkin yang salah satu kenapa edge deployment menarik dirilik dan juga tapi banyak banget ininya apa isu yang mungkin muncul ya. Terus dengan tadi penjelasan mengenai aplikasi dan juga bagaimana si database itu di-deploy, nah mungkin saya mau cerita soal menjadi DBA. Ini DBA ini term yang mungkin umum ya, database administrator. Ini satu apa ya, satu
kita anggap level 0 deh ya. Kita samain dulu ininya, persepsinya. DBA ini bisa jadi kemana-mana ininya, karirnya atau mungkin eh, apa ya, aspirasinya bisa kemana aja. Tapi pemahaman mengenai DBA, pekerjaan DBA itu antara lain begini. At least yang bisa saya ceritain di bank ya. Karena saya kerja di dua bank digital, Genius dan Aladdin, jadi bisa menceritakan mengenal ini. Jadi untuk di Aladdin misalkan, ada beberapa aplikasi yang mungkin sebutannya legacy. Terus juga ada beberapa aplikasi yang mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak yang pakai nih eh, database-nya. Misalkan siapa yang pakai Sleep, SleepyDB misalkan, atau pakai DB2 yang punya IBM, itu jarang gitu. Sekarang udah jarang banget. Atau mungkin SQL Server yang tahun jebot gitu. Ada juga gitu. Ada juga. Nah, itu eh, bank itu kenapa masih memiliki dinosaurus gitu, atau masih memiliki versi-versi yang lama itu, karena mereka nggak boleh, bukan nggak boleh, mereka diharapkan untuk tetap up, terutama bank digital ya, 24/7, dan memiliki downtime yang minimal. Jadi mungkin karena saya di infrastructure, jadi saya set nggak mau berani eh, neko-neko ya untuk ininya, atau mungkin target yang terlalu gede. Setidaknya kita bisa ngasih 99% uptime ke user kita. Mungkin ada yang lain ketika ada yang triple nine, misalkan ada bahkan five nine gitu, ada 99,99 gitu ada juga. Tapi nggak mau ngoyo terhadap target, tapi 99% pun udah oke, karena ada pertimbangan banyak hal. Salah satunya adalah uh, cost ya. Karena makin kita nyediain high availability, kayak tadi misalkan saya jelasin ada data yang bisa load balancer, database yang bisa kita set banyak horizontal scaling, tapi server tersebut ya pastinya harus bayar gitu. Satu server berapa kali berapa server yang udah ada. Karena biasanya speknya sama ya, untuk kecuali yang untuk read aja itu bisa beda. Tapi untuk yang scalingnya horizontal itu memiliki mesin yang sama, dan itu uh, biayanya lumayan mahal. Jadi ada hal yang mesti uh, dipertimbangkan juga antara high availability dan juga cost effectiveness yang harus kita jaga gitu. Dan bank nggak bisa seenaknya untuk ngelakuin itu. Terus juga bank juga diwajibkan untuk menyimpan data sampai 10 tahun. Jadi bayangkan tadi MySQL versi lama masih ada karena data itu ada di sana gitu. Kalau kita simpan atau kita import, migrasikan data tersebut ke database yang baru, kita nggak tahu bakal kompatibel atau enggak. Ini terjadi ketika kita coba migrasi dari core banking yang lama, itu pakai SQL Server versi, saya nggak tahu, itu lumayan lumayan jadul juga sih. Kalau nggak salah 2007 gitu atau berapa gitu, lupa. Itu masih pakai SQL Server yang lama sampai waktunya kita berubah jadi bank digital dan kita pakai core banking yang baru, itu nggak akan kompatibel lagi gitu. Nah, itu salah satu pain point yang ada ketika kita mau coba launch gitu. Jadi kita harus migrasikan data tanpa harus ngebikin si data itu diubah, tapi tetap ada. Nah, itu banyak sebagai DBA gitu. Tim saya yang DBA juga banyak banget untuk ngelakuin kayak ya mungkin apa ya, akrobat gitu ya. Karena desain database di core banking ini nggak seperti aplikasi pada umumnya gitu. Itu bisa jadi ada ratusan ratusan. Waktu itu kita punya sampai kalau nggak salah 600-an table itu yang kita punya. Dan satu table nggak bisa kita merepresentasikan bahwa ini tuh untuk apa. Tapi itu udah begitu gitu, karena kita hanya bisa ngelihat data tersebut ketika kita naik ke atas ke core banking aplikasinya. Jadi ada satu interface yang kita bisa pakai. Itu jelimet banget untuk ngebikin data tersebut. Sampai akhirnya kita bisa misalkan kita ambilnya amat nih gitu. Oke, nasabah apa aja sih dalamnya gitu. Karena pasti mereka punya normalisasi, mereka pasti punya desain sendiri di database arsiteknya untuk ngedesain satu core banking itu seperti apa.
Makanya mereka punya banyak banget fragmen-fragmen table yang mereka punya yang jelimet ya. Saya pusing bacanya, serius. Pusing untuk ngebacanya sendiri dan untuk query-nya juga udah join sana join sini gitu untuk ininya untuk ngedapetin data yang kita coba lihat di dashboard core banking misalkan. Deden tuh punya ini nomor rekeningnya, ini ya data-data yang ada di sana gitu. Nah, itu bisa jadi ya melibatkan 10-30 table gitu untuk hanya menampilkan hal tersebut gitu. Nah, itu yang bikin lumayan pusing. Sampai kita decide bahwa yang dibutuhkan tuh apa aja sih gitu datanya. Yang pasti transaksi harus ada, data nasabah juga harus ada. Jadi kita ambil yang memang diperlukan untuk itunya aja gitu. Dan nggak semuanya kita migrasi, tapi data-data yang kita bilang krusial itu kita migrasikan. Untuk kerjaan DBA itu pas awal itu, terus berikutnya mungkin makin banyaknya aplikasi, yang pasti itu desain database yang baru itu pasti, atau maintain database yang udah ada. Seperti misalkan di bank itu ada namanya SPBI, Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Itu di dalamnya pakai SQL Server dan juga Oracle. Ya apa versinya juga lumayan agak lama ya. Jadi tetap kita harus maintain itu dengan cara kayak backup kita pakai terus gitu. Setiap hari kita harus backup datanya. Terus juga operasi-operasi yang lain kayak misalkan ngevakum misalkan atau mungkin data-data unused, biasanya ada buffer dan lain-lain yang mana kita bisa hapus itu, tanda kutip hapus itu ketika jam bank tutup gitu. Bisa gitu kayak gitu juga. Atau mungkin juga sistem treasury juga ada gitu untuk komunikasi dengan Bank Indonesia servernya, dan juga ada lagi mungkin Bloomberg terminal, banyak banyak yang di maintain. Yang pasti untuk yang utamanya database si mobile aplikasi yang kita punya. Itu yang kita maintain banget. Kita punya dua server HA untuk itu dan juga satu replikasi yang kita pakai untuk read aja gitu. Jadi setiap ada request masuk atau ada data yang di write, dia akan read ke primary database dan kemudian akan eventually konsisten eh, di secondary, di replikasi yang kita punya. Nah, si replikasi ini, replika server ini, itu bakal diakses oleh aplikasi surrounding atau aplikasi internal yang kita punya di bank, supaya tidak ngebebani primary database yang kita punya. Maintain itu, terus juga ngebantu jika ada request project, misalkan biasanya ada vendor atau mungkin ada inisiatif dari si internal developer gitu. Kita mau bikin ini, ngebutuhin database nih gitu. Kira-kira yang cocok apa ya? Nah, itu diskusi itu. Apakah dia ngebutuhin fast moving atau fast read misalkan atau apapun, itu di-decide bareng sama DBA. Jadi nanti DBA yang ngebantu ngedesain datanya benar apa enggak sih, atau mungkin query optimisasinya benar atau enggak sih gitu, atau mungkin ini terlalu kompleks malah ngejadiin query tersebut kelamaan. Nah, itu yang ngebikin optimizernya si DBA-nya gitu. Atau mungkin table ini di field ini nggak ada indeksnya, sedangkan ini selalu diakses, kenapa nggak diindeks gitu. Nah, itu yang ngebantuin nanti DBA, yang ngebantuin desainnya gitu. Karena mungkin nggak semuanya di-equip dengan knowledge mengenai optimisasi atau knowledge arsitektural database sendiri gitu. Developer tahu cara bikin table, tapi belum tentu tahu bagaimana database itu berjalan atau bagaimana cara membuat database atau data yang disimpan di database itu optimal. Tadi kita coba recap untuk yang di Bank Digital sendiri, maintenance database yang udah ada, ngebantu project yang udah ada, yang akan ada, yang udah ada, dan juga maintenance kayak monitoring dan lain-lain. Terus juga upgrade database version juga. Jadi ada satu cerita kalau misalkan saat itu kita ada upgrade server MySQL, Postgre dari versi apa ke versi apa, berapa belas ya, 14 atau berapa gitu lupa ininya. Nah, kita akan upgrade ke sana, cuman harus down gitu. Nah, itu kan bank itu eh,
sensitif gitu terhadap down. Jadi kita cari waktu kapan kita bisa bisa ngebikin downtime, terus juga aman untuk upgrade. Ya pastinya kita punya sandbox untuk upgrade terhadap versi tersebut. Kalau semuanya oke, oke kita optimis nih di production nggak akan masalah. Jadi kita misalkan set jam 11 malam untuk upgrade database version tersebut. Jadi kita bikin down berapa menit, tentunya kita bilang juga ke apa ke pihak communication di bank bahwa kita akan ngelakuin maintenance setengah jam atau sejam tergantung dari pekerjaannya. Kemudian baru kita upgrade servernya uh, satu persatu. Kalau gagal, kita udah siapin server yang masih memakai versi yang lama. Jadi kita cloning dulu, habis itu yang clone tersebut kita upgrade. Kalau misalkan oke, kita pakai yang clone-nya untuk jadi primary server. Gitu. Tapi kita masih punya fallback plan untuk kalau misalkan terjadi sesuatu di database yang baru ini. Nah, itu yang lumayan kerjaan DBA keriting gitu untuk itu. Karena kan sebagai infrastruktur kita harus nyediain apa yang dibutuhkan oleh yang lain ya. Nah, ini mungkin tadi dibilang DBA ini sebagai level nolnya lah gitu. Pengetahuan mengenai database meski DBA sendiri bisa excel di tempat yang lain. Atau mungkin bisa ngambil path ke tempat-tempat yang berbeda. Jadi bisa jadi database developer, arsitek, engineer, analis, data scientist, terus juga full stack engineer. Ini mungkin term ini atau mungkin apa ya labeling ini bisa jadi ada di semuanya, kayak dan mungkin bisa jadi ngebutuhin eh, disiplin dari tempat lain dan juga di tempat yang kita lagi ada sekarang. Misalkan di tim data itu kita punya namanya data scientist. Data scientist ini mereka dibutuhkan pengetahuan mengenai database developer dan juga arsitek. Mereka akan mendesain satu database untuk kebutuhan mereka sendiri dan juga kebutuhan bisnis. Biasanya kebutuhan sama reporting atau business decision. Mereka akan bikin satu arsitektur atau satu desain dari database sendiri. Kayak gimana. Tapi mereka biasanya nggak perlu banyak ilmu di database engineering. Yang mana database engineering ini biasanya mengenai deployment si database sendiri, teknologi yang ada di database sendiri, atau mungkin optimasi juga mereka biasanya tahu gitu engineer ini. Terus bagaimana versi ini against versi yang sebelumnya atau database versi ini atau database MySQL, Postgre atau Mongo, nah mereka yang ngebantu coba nge-deploy dan juga nge-setup semuanya dari mulai ACL misalkan Access Control List atau RBAC role based access control misalkan bagaimana cara mengaksesnya ngebedain antara manusia yang akses ke database atau aplikasi yang akses ke database itu mereka yang bantu um, nge ininya nge deploynya. Terus database analis hubungnya dengan ya selain analisis database tentunya gitu. Tapi mereka juga coba cari tahu data yang ada di dalamnya ini sebaiknya gimana sih gitu. Nah, itu ada analis yang ngebantuin. Untuk yang full stack engineer mungkin ini term yang udah lumayan lama gitu. Jadi biasanya mereka tahu programming, front end, back end dan juga database gitu. Dan ini dulu saya sebagai ini juga nih, jadi mungkin sedikit relate terhadap ini. Jadi kadang disiplinnya, eh, kadang kurang disiplin, sorry, kadang kurang disiplin karena saya mungkin pada waktu itu nggak terlalu banyak tahu tentang optimasi, meski tahu tentang indexing, tapi secara desain eh, nggak akan optimal. Nanti ada slide yang menceritakan soal ini. Dan mungkin yang tambahan sekarang kayak database khusus yang AI ya. Sekarang ada juga banyak yang, tapi masing-masing tetap membutuhkan dasar mengenai database administrasi. Jadi kayak arsitektur, kemudian bagaimana server atau database ini deploy, ini banyak banget ininya. Variannya mungkin atau banyak banget ilmu-ilmu yang ada sekarang yang mungkin eh,
apa ya, nggak kebayang gitu zaman dulu ada ada misalkan kayak Redis itu siapa yang nyangka gitu. Dulu mungkin kita pakai Memcached, tapi Memcached hanya untuk ya cache gitu, untuk cache, nggak bisa sebagai suatu interaksi yang kayak database pada umumnya gitu. Tapi teknologi terus berjalan dan itu yang akan kita bakal laluin gitu. Nah, ini mungkin cerita mengenai sedikit cerita ya, pengalaman saya ketika menjadi DBA itu. Over normalisasi gitu. Mungkin yang di sini udah pada tahu ya kayak kayak apa sih istilahnya kayak satu satu N dua N kayak ya. Jadi ini tuh gimana sih kayak untuk user kita dari awal misalkan normalisasi pertama itu semuanya digabung sampai akhirnya oke ini bisa dipisah nih alamat jadi address tapi hanya ada ID usernya aja gitu. Terus ada lagi ke sini ada di sini itu bisa jadi satu bentuk yang optimal atau bisa jadi malah jadi masalah baru kayak tadi yang core banking yang apa yang dipakai Aladin sebelumnya gitu. Jadi untuk nampilin nasabah aja bisa sampai 30 table yang terlibat untuk menampilkan informasi itu. Nah, itu bisa dibilang over normalisasi. Ya mungkin untuk yang si eh, vendor core banking ini mereka concern soal supaya datanya nggak di copy atau apa itu banyak banget pertimbangannya. Tapi over normalisasi biasanya tidak bagus gitu biasanya karena banyak banget overhead, banyak banget nanti eh, join dari tablenya ada 5 10 mungkin yang dipakai untuk menampilkan eh, informasi yang dibutuhkan. Itu bakal banyak overhead yang akan digunakan dan itu bukan memperlambat aplikasi ya. Nah, ini meme yang saya coba ambil gitu karena ini satu ini udah apa satu jadi tiga kayaknya udah optimal deh. Mungkin yang lain ada lagi gitu yang berpikiran lain gitu. Enggak nih kayaknya kalau di breakdown lagi gitu jadi 6 itu oke nih gitu. Jadi banyak banget kadang itu perspektifnya sangat tergantung terhadap orang yang melihatnya gitu. Jadi bisa jadi saya bilang 3, bisa jadi teman saya bilang harus 4, bisa jadi karena ini bakal dipakai oleh yang lain lagi karena ini ada tabel aplikasi misalkan yang udah diinstal atau role base yang kita mau bikin terhadap ini maka kita wah itu banyak banget gitu. Ya itu wajar gitu. Tapi kita terus terus jalan progresnya, terus jalan apa yang kita bisa, apa yang kita bisa desain, bisa jadi kita denormalisasi, bisa jadi gitu. Jadi dari 6 jadi 3 lagi atau mungkin jadi 2 mungkin atau mungkin ada yang bikin flat juga ada. Jadi itu tergantung nanti kebutuhannya kayak gimana. DBA biasanya memiliki tools untuk ini optimal nggak sih gitu atau hal ini oke nggak sih. Nah oke nggak oke ini perspektifnya bisa beda-beda ya karena pengukurannya bisa berbeda tiap aplikasi tiap organisasi juga beda-beda untuk bagaimana mengukur uh, performance dari si database ini atau dari si aplikasi keseluruhan karena aplikasi nggak cuma coding aja kalau misalkan dia ada database itu bagian dari si aplikasi. Terus saya juga pernah soal login server. Nah, ini mungkin umum ya, soal awal aja. Jadi udah ngelakuin banyak hal di server. Terus karena mungkin zaman dulu mungkin eh, tahun 2000 berapa itu ya? 2005 ya. 2005 login ke server itu mewah banget gitu bisa login ke server. Tapi ternyata salah server udah ngelakuin banyak hal. Waktu itu nggak ada sama sekali Git, belum ada. Nggak ada sama sekali versioning. Ada, cuman kalau nggak salah CSV ya dulu ya, CVS apa lupa namanya. Pakai itu SVN, pakai SVN waktu itu. Nah itu nggak seperti Git yang sekarang yang gampang banget untuk dioperasikan. Kalau SVN itu agak susah waktu itu. Itu dan juga nggak ada kalau sekarang kan ada GitOps lah, ada CI/CD misalkan untuk ngelakuin ini pakai Jenkins let's say atau pakai Argo CD misalkan atau apapun bentuk otomasi yang kita bisa pakai. Semuanya masih manual. Jadi bikin kayak script shell, bash script untuk ngeeksekusi ini bisa jadi login ke servernya dari login lokal dari server dari komputer lokal kita ke servernya terus ngelakuin banyak hal dan terlalu rumit kalau misal atau terlalu panjang kalau kita ngebikin script dulu
Jadi biasanya langsung ngelakuin alter misalkan atau ngelakuin apapun gitu di sana. Dan waktu itu masih junior juga mungkin ya, jadi nggak terlalu mikirin step-step yang habis dilakuin itu apa aja sih gitu. Atau gue ngapain ya tadi ya gitu. Jadi hajar aja di situ gitu. Dan ternyata dia self development. Dan mana saya nggak nyatat gitu. Apa aja tadi yang dilakuin ya gitu. Dan habis logout kan biasanya hilang tuh si ininya si historinya. Jadi nggak bisa kita replikasi atau stepnya kita ulang itu dari apa yang kita udah lakuin sebelumnya. Dan mungkin yang paling epic ya, ini di ketika saya di satu bank juga 2007 ini di BNI waktu itu sebagai masih junior juga sih hitungannya gitu dan ngelakuin drop database. Jadi ini yang paling epic. Saya hilang data 2 hari. Terus untuk nge-rebuild datanya harus kayaknya seminggu deh, habis seminggu untuk apa ya, memungut data-data yang udah ada itu di logs. Jadi untungnya gitu, lognya saya simpan gitu. Rotasinya dibuat sebulan, jadi masih ada nih data 2 hari. Dan semua transaksi itu disimpan di logs. Logsnya nggak kayak sekarang itu, nggak kayak kalau sekarang mungkin ada yang pakai Kibana ya, atau mungkin pakai Google Logs Explorer, Google Logs, ya Google Log, atau mungkin Splunk atau banyak banget sekarang yang apa dikhususkan untuk log. Tapi beneran di uh, lognya punya si Nginx kalau nggak salah, lognya uh, MySQL-nya. Yang pasti saya ambil satu-satu di situ dan ngebikin satu data baru sesuai dengan field yang saya udah desain sebelumnya. Itu hilang itu datanya. Jadi lesson learn-nya di sini dari eh, 3 hal ini yang udah pernah dilakuin, yang pasti itu tadi perspektif dari si optimasi itu bisa berbeda tiap orang, tapi kita bisa nemu common ground bersama teman kalau ada misalkan DBA yang lain atau mungkin orang yang lebih senior kita bisa tanya dan selalu ngelihat kita lagi ada di mana gitu. Meski sekarang mungkin dulu nggak banyak interface aplikasi yang kita bisa pakai untuk login ke database. Dulu masih ke shell, dulu masih pakai SSH ke sana, terus login ke servernya, dilihat servernya ini kita ada di mana sih gitu, kita ngelakuin apa, dan kita di mana, selalu aware dengan surrounding kita, selalu aware dengan kita lagi ngapain di mana dan apa yang mau kita lakuin. Kalau select, ya udah seleksi nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan kayak alter atau delete atau update atau eh, apa operasi yang sifatnya membuat satu perubahan gitu di dalam database. Karena kalau update itu kan lumayan agak agak taxing ya. Karena kita harus select dulu datanya yang mana, terus juga harus delete itu update kalau secara step ya di dalam ininya database-nya. Kita select dulu, oke ketemu datanya, kita delete, kita insert lagi data yang baru gitu. Kita insert data yang baru yang sesuai dengan perubahan yang kita ubah. Ya mungkin itu stepnya kenapa update lebih taxing daripada insert doang misalkan. Atau select pasti gitu. Atau delete lebih cepat gitu. Tapi update lebih lebih lama dari operasi eh, database yang lain. Gitu. Selalu selalu aware dengan hal itu. Dan dengan apa? Dengan berkembangnya teknologi sekarang udah banyak yang bikin satu apa ya security measure lah sebelum ngelakuin are you sure bisa ada yang kayak gitu juga gitu, jadi nanya dulu yakin nih mau ngedrop, yakin nih mau delete gitu. Jadi ada yang uh, second step juga ada gitu, two step authentication ada juga untuk ngelakuin operasi-operasi yang sekiranya bakal mengubah gitu. Nah mungkin pesannya pasti akan ngebikin kesalahan ya, pasti itu. I know I did gitu. Terus juga uh, juga um, belajar banyak mengenai database. Yang pasti dasarnya harus tahu itu karena apapun nanti itu kayak misalkan si Yuga Byte tadi ya itu Postgre basically atau ScyllaDB itu Postgre basically itu komunikasi pakai
cara Postgre, tapi dengan cara deploy yang berbeda, dengan nama yang berbeda, dengan apa yang berbeda, tapi basicnya kita tahu. Atau kayak tadi si dokumen DB, atau mungkin dengan cara-cara yang lain, tapi intinya sama. Kita mau ngambil data, kita mau nulis data, kita mau delete data. Dan itu bisa jadi orang, bisa jadi aplikasi gitu. Jadi hal itu yang bisa ngebantu kita terus belajar dan terus ngelihat juga yang tentunya apa ya, perkembangan-perkembangan ya dari sisi database dan lain-lain itu banyak ngebantu kita. Terus juga karir tadi ngebantu kita mau kemana. Kadang ngikutin tren juga nggak ada salahnya gitu. Kayak sekarang vektor database ini lagi rame gitu. Belajar ke sana juga nggak masalah gitu. Dan itu yang ngebikin kita mungkin lebih lebih kaya informasinya, dan mungkin sekarang nantinya teman-teman bisa jadi lebih agnostik terhadap database-nya ya. Jadi apapun database-nya, oh ini tahu ini secara konsep begini kan, ya tetap ada konsep storing, retrieve itu tetap ada itu. Yang ngebedain itu ya gimana kita cara berkomunikasinya, gimana kita cara loginnya misalkan, atau bagaimana cara kita berhubungan dengan si database-nya sendiri. Dan tentunya ngobrol sama developer, atau kita sebagai developer misalkan, kita ngebikin juga hal-hal yang bisa apa ya, inovasi-inovasi sendirilah gitu untuk pemilihan secara optimasi, pemilihan database dan lain-lain. Itu. Sekian mungkin dari saya. Dan sorry mungkin nggak terlalu deep technical juga, tapi setidaknya ini mungkin perkenalan ya untuk teman-teman yang nantinya mungkin bisa lebih jauh belajar gitu mengenai hal ini, dan juga apa aja sih yang ngebikin database is a database atau database ini dipakai gitu. Keputusan apa sih? Biasanya mereka kalau misalkan si SilaDB atau Redis atau Mongo atau eh, Vitess atau siapapun data, biasanya ada satu use case gitu di websitenya gitu. Nah, mereka nyediain itu use case. Nah, lihat itu use case dan kira-kira cocok nggak dengan yang kita punya gitu. Dan itu bisa ngebantu kita ngebayangin, wah aplikasi apa nih yang bisa dibangun di atas database ini, eh, optimasi apa nih yang bisa kita gunakan gitu untuk terhadap database ini gitu. Jadi itu banyak membantu kita untuk terus berkembang ya. Ya tentunya kayak kayak apa, kayak ikutan uh, apa namanya, newsletter, atau misalkan ngikutin blog-blog teknologi misalkan, atau developer itu banyak banget. Di Reddit juga banyak, atau di Daily Dev juga ada gitu. Itu paling dari saya. Mungkin balik lagi ke moderator ya untuk Q&A kira-kira ada nggak? Terima kasih. Oke, jadi terima kasih ya Pak Deden atas presentasinya yang informatif. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawabnya ya. Nah, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand saja. Nah, nanti kami akan memilih dari salah satu dari kalian, dan kalian bisa langsung berbicara kepada Pak Deden. Oke. Ini tuh pertanyaan, untuk yang nanya ya, dapat hadiah yang menarik nih. Ayo. Ini dari body pack-nya langsung nih. Kalian mau tahu nggak ini produknya apa? Nah, makanya kasih pertanyaan untuk Pak Deden. Oke. Ini ada yang acungin tangan. Oh, ada yang angkat tangan ya? Oke, Marcel. Silahkan. Oke, jadi ini nama saya Ivan Kennedy dari kelompok 6. Saya mau nanya dong Pak Deden, kan saya udah udah mulai kayak mengenal basic database ya, kayak gimana cara ngaturnya. Cuman saya masih agak abu-abu tuh, apa sih perusahaan itu pakai database database apa gitu yang dipakai di perusahaan. Soalnya kan banyak banget ya ini aplikasi-aplikasi database yang mungkin bisa lebih efisien. Cuman yang lebih sering dipakai untuk perusahaan besar tuh database-nya apa ya, Pak? Makasih. Oke, thank you.
Oke, untuk ini balik lagi ya, dari sisi perusahaan juga mereka punya keputusan sendiri. Tapi biasanya ada satu common ground nih untuk perusahaan-perusahaan bagaimana mereka memakai database apa aja. Jadi pertimbangannya. Pertama cost biasanya, biaya biaya itu. Jadi saya coba ngejelasin dulu sampai akhirnya nanti ke merek-merek database ya. Tapi bisa biaya gitu. Kalau biaya bukan masalah dan juga banyak support yang bisa apa mereka jadiin support, biasanya mereka memilih untuk pakai Oracle. Ambil contoh misalkan untuk Bank Indonesia dia pakai Oracle, untuk Bank Mandiri itu. Untuk main database yang mereka pakai itu pakai Oracle. Itu bank gede gitu. Terus juga BCA juga ada pakai Oracle. Tapi untuk bank kecil, misalkan untuk Aladin misalkan, bank kecil atau mungkin ya bank yang lain gitu, mereka nggak sanggup nih beli lisensi Oracle karena mahal banget gitu. Tapi saat ini ada pergerakan untuk nggak lagi pakai Oracle atau mungkin pakai Oracle-nya nggak di yang sensitif mungkin atau mereka berpindah ke database yang lain. Misalkan mereka ada yang berubah ke MySQL gitu. Karena misalkan saya mau cerita di Aladin, kita Aladin pakai Postgre dan MySQL database. Jadi dua ini prominent RDBMS yang dipakai di perusahaan. Karena apa? Cost-nya lebih murah gitu. Cost-nya lebih murah dan juga biasanya talent-nya juga ada gitu. Talent-nya banyak. Yang jadi DBA karena MySQL ini murah bisa dideploy oleh siapa aja, bisa dipakai di lokal komputer kita, itu mereka jadinya mudah nyari talent yang bisa maintenance Postgre atau MySQL gitu. Jadi dua database itu setidaknya ya yang sering saya lihat mau di deploy di Linux, Mac atau Windows itu ada semua gitu. Bisa gitu. Jadi untuk belajarnya gampang dan menjadikan talentnya atau mungkin calon karyawannya itu banyak dan nggak perlu ada banyak sertifikasi gitu. Kalau Oracle biasanya ada sertifikasi, SQL Server juga ada biasanya gitu dan itu mahal gitu biasanya mahal. Tapi mereka punya support gitu. Kalau misalkan gua begini gimana sih gitu, supportnya mereka bakal ada yang bantu gitu. Cuman em, kalau secara cost wise sih nggak dipakai gitu ya. Setidaknya untuk yang bank udah yang saya kayak Genius sama Aladdin itu nggak pakai Oracle, nggak pakai SQL Server, nggak pakai yang bayar, tapi pakai yang MySQL atau MariaDB atau pakai Postgre. Startup juga pakainya itu biasanya. Mungkin Oke. ngejawab atau enggak atau ada pertanyaan lanjutan? Udah Pak menjawab, terima kasih. Makasih. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi tidak? Oke, Alfredo. Silahkan Alfredo. Baik, selamat sore Pak Daniel. Ada mau nanya nih, kan saya nih mau lagi belajar SQL. Nah, ada pernah saya ngelewatin nih kalau di website pernah kalau ada SQL Server Database bisa kena vulnerability nih kalau dengan ada katanya istilahnya SQL. Nah, saya mau nanya nih, biasanya kalau dalam perusahaan itu kalau cara ngatas SQL injection, kalau ada eksploitasi gitu, eh, yang cara handle gimana Pak? Jadi seharusnya user nge-input kayak namanya, tapi di inputnya malahan SQL statement. Itu gimana ya Ya, Pak handle-nya? oke. Untuk thank you untuk pertanyaannya. Ini angle yang lain juga, ini sisi lain dari si DBA ya, atau mungkin aplikasi secara keseluruhan. Untuk SQL injection ini nggak cuma penyakit di SQL Server ya, banyak tempat juga bisa ada terjadi gitu untuk hal ini. Itu biasanya di aplikasinya sendiri yang ngelakuin sanitasi atau yang ngelakuin biasanya mereka pakai
semacam ORM atau library tersebut biasanya udah ada gitu. Apa penanganan untuk kontrol terhadap security. Jadi bisa jadi ada banyak cara untuk menghindari hal tersebut ya. Satu bisa jadi di aplikasinya, yang mana itu bisa di codingannya gitu. Jadi biasanya mereka membuat satu abstraksi yang uh, apa di hide untuk si koneksi, untuk si query-nya. Itu di sisi codingan. Dan ORM biasanya ORM tuh object relational apa ya namanya lupa, saya lupa. Object relational something something lupa. Tapi yang pasti si ORM ini bentuknya library gitu. Kalau di Aladdin kita pakai Golang untuk ininya, untuk ORM-nya saya lupa apa. Tapi di dalam ORM tersebut, di library-nya tersebut itu udah ada fitur untuk menghindari SQL injection. Dan sisi lain itu sisi codingan. Tapi sisi lain ada juga kita pakai yang namanya WAF atau Web Application Firewall. Jadi si WAF ini macam-macam ya ininya produknya. Ada yang Cloudflare juga punya. Kita pakai Nginx untuk WAF-nya, untuk Web Application Firewall. Di situ biasanya untuk SQL injection atau untuk uh, cross-site scripting, jadi ada teknik juga untuk ngehack cross-site scripting atau SQL injection, itu dia udah tahu nih gitu. Karena request tersebut biasanya diteliti dulu sama si WAF ini, apakah ini mengandung attempt gitu. Jadi attempt-nya bisa jadi macam-macam, bisa jadi tadi XSS kalau disingkat cross-site scripting, atau mungkin SQL injection. Jadi si WAF ini bakal ngedetect, oh ini bakal ngelakuin SQL injection karena eh, ketahuan gitu di payloadnya itu bakal ketahuan gitu apa. Sekarang dan WAF itu udah pakai jargon lah, udah yang pakai AI lah, pakai machine learning lah, udah banyak banget yang bisa ngedetect bahwa yang dilakukan oleh user tersebut itu bukan legitimate. Tentunya yang lain ada lagi security measure yang lain kayak misalkan tokenize request misalkan, atau mungkin tadi sanity request itu banyak banget. Tapi yang paling awal itu di codingannya. Codingan kita kira-kira kalau misalkan itu di-expose di luar dalam bentuk API, either pakai REST, gRPC atau XML atau apapun, itu kira-kira disanitize apa enggak gitu si codingan sama kode kita gitu. Biasanya udah ada gitu fitur untuk itu gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu ngecek codingan kita. Saya nggak tahu di sini apa backgroundnya developer awalnya, atau mungkin belajarnya developer baru kemudian ke database, atau langsung database untuk dari sisi aspirasinya ya mau kemana gitu. Tapi biasanya diambil dulu dari sisi codingannya kita dulu, baru berikutnya ke aspek yang lain gitu. Semoga menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ini ada ini penanya lagi nih. Agusti, silahkan. Selamat sore Pak, saya Agusti Laksamana Valepi dari kelompok 8. Saya ingin menanyakan tentang ini sih, apa namanya, sistem desain database. Misalnya ada sebuah aplikasi yang ingin merubah dari sistem monolitik ke arsitektur berbasis microservice, itu kira-kira desainnya apa aja ya Pak yang perlu diperhatikan biar biar lebih optimal. Itu saja sih Oke. Pak. Oke, thank you. Untuk yang database, sorry, kita ambil lagi dari sisi arsitektur ya. Kalau monolitik biasanya aplikasi gede dengan fungsi yang banyak di dalamnya, dan database-nya satu yang memprovide penyimpanan data atau pembacaan data dari aplikasi tersebut. Konsepnya sama gitu, seperti itu. Kemudian kita coba breakdown si monolith tersebut menjadi microservice. Untuk nge-breakdown ini itu nggak mudah, gitu. Itu nggak mudah. Tapi dari sisi konsep microservice sendiri, mereka punya either dedicated database atau dedicated table yang mereka punya. Di Genius, misalkan kita deploy itu pakai microservice Kubernetes di deploy-nya pakai Node.js untuk backend-nya.
Jadi masing-masing punya tugas masing-masing untuk si microservice ini. Ada yang khusus login misalkan, ada khusus yang transaction, ada yang khusus untuk lihat history, macam-macam gitu. Atau ubah data dan lain-lain. Nah, masing-masing mereka connect ke table yang berbeda. Jadi database-nya tetap satu, tapi mereka punya satu database yang dikhususkan, table yang dikhususkan untuk si microservice-nya sendiri. Kalau mau ngelihat gimana cara nge-breakdown-nya, mungkin eh, kita lagi arah ke sana sih memang gitu. Cuman ngelihat dulu yang kira-kira yang less important yang mana. Dalam artian siapa sih orang yang mau apa ya eh, yang paling mudah apa ya detail history misalkan. Orang nggak akan ngelihat detail transaction, orang nggak akan lihat detail transaction kalau mereka nggak habis transaksi gitu, jarang gitu. Jadi itu yang mungkin kita coba migrasikan lebih lebih dulu. Detail transaction yang mana kita namain misalkan microservice-nya adalah transaction history microservice, kita bikin satu itu, dan dia hanya bisa connect ke table yang kita udah define. Jadi untuk nge-breakdown, untuk memecah si monolith tersebut, kita ambil dari fungsi-fungsi yang less important dulu, baru berikutnya ke yang penting dulu. Untuk database sendiri, si Aladdin pakai cuma satu, jadi dia nggak pakai multiple database yang saling berhubungan. Jadi kita pakai MySQL untuk main aplikasi kita. Untuk si Genius kita pakai Postgre satu instance gitu untuk itu, tapi dengan spek yang lumayan gede. Jadi mereka punya masing-masing informasi sendiri kayak gimana. Terus berikutnya microservice itu biasanya gitu, monolith juga sih. Cuman biasanya dari sektor yang lain kayak untuk caching gitu. Kayak tadi caching bisa pakai Redis, bisa pakai mungkin simpan di lokal lokal handphonenya orang itu, atau mungkin pakai teknologi yang lain yang khusus untuk ngelakuin itu. Yang pasti kita menghindari banyak request ke database karena microservice makin banyak aspek yang dibikin, bahkan ada sebutannya apa ya, microservice hell gitu, karena mereka terlalu banyak nge-breakdown aplikasi, jadi ujungnya kayak over normalisasi gitu, kayak database tadi, kayak table-table tadi yang dinormalisasi. Jadi terlalu banyak yang dipecah, jadi malah pusing juga gitu ketika maintenance atau ketika ngelakuin database maintenance. Itu juga harus diperhatiin karena waktu itu kita ada 30 microservice, itu udah lumayan kewalahan gitu untuk maintenance-nya. Apalagi banyak-banyak banget yang lain gitu yang mencoba memecah jadi 100 atau berapa. Tapi itu tergantung eh, organisasinya mau gimana, bisnisnya mau gimana, developernya mau gimana, orang produknya mau gimana gitu. Kita hanya hanya nyediain cara komunikasinya kayak gimana. Dan dari sisi performance kita juga harus lihat juga gitu. Karena nggak jadi lebih bagus juga gitu kalau kita ngebikin dari monolith ke microservice, nggak jadi itu juga gitu. Konsiderasinya banyak gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang ini banyak gitu. Karena itu tadi, kalau kita deploy di Kubernetes berarti ada banyak banget perintilan yang mesti kita jaga. Apakah ini kompatibel gitu, misalkan antara microservice A dengan C dengan D dengan B gitu, kompatibel apa enggak nih gitu datanya. Kalau yang satu butuh nambahin atau ngurangin field di sini, kira-kira yang ini masalah nggak nih yang lain gitu. Nah itu sana lumayan jadi kompleks, tapi setidaknya gitu untuk yang sekarang-sekarang kalau mau migrasi ke sana, cari dulu yang less important feature, baru pecahin dari situ. Terus hilangin koneksi ke modules atau hindarin request ke fitur yang di dalam monolith ya, ke dalam akses ke dalam kode-kode yang hubungannya sama fitur yang tadi mau dilepas gitu. Kita coba komunikasinya gimana, either pakai antar antar microservice pakai HTTP atau pakai gRPC atau misalkan pakai internal komunikasi misalkan. Itu tergantung nanti desain mau gimana, format datanya dan lain-lain. Sorry agak-agak muter, tapi emang nggak simpel sih untuk apa nge-breakdown dari monolith ke microservice, banyak banget yang harus dipikirin.
dari Iya sisi sih, Pak. database-nya gitu, dari sisi developernya, orang produk juga sama gitu, banyak banget yang mesti di. Jadi tidak urgent banget ya, Pak ya. Iya, kalau urgent banget, oke lah gitu. Kita Hmm. mulai gitu. Kalau enggak, monolith is a good way to go gitu. Karena sampai sekarang baru tahun kedua mungkin Aladdin baru uh, mecah-mecah gitu. Dan itu mecahnya pun nggak jadi banyak gitu. Jadi satu jadi satu jadi empat gitu. Jadi empat service yang berbeda. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak, jawabannya, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Masih ada yang mau bertanya tidak? Ada ya? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk eh, apa namanya ya? Hadiah. Untuk hadiah, eh, kita akan memilih dua penanya terbaik. Mungkin Pak Deden bisa memberitahu kepada kita semua yang penanya terbaik tuh yang mana ya dari ketiga pertanyaan itu. Eh, Bisa dipilih dua Pak nanti. Saya kedua. Oke. Ya. Untuk tadi yang microservice karena ini eh, apa ya nggak ada jawaban yang bisa memuaskan sebenarnya karena itu kompleks banget ya. Jadi nggak cuman kan tinggal mecahin gitu, nggak juga gitu. Jadi apalagi aplikasinya udah gede gitu untuk memecah itu lumayan gitu pekerjaannya. Itu pertanyaan yang bagus. Terus juga untuk apa? Untuk pertanyaan mengenai database yang dipakai di organisasi di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, itu karena emang dulu pertama kali saya kenal dengan database itu pastinya waktu itu apa ya? Kok lupa. Eh Kayak yang langsung banyak dipakai itu MySQL saat itu. Pas masih belum dibeli ya. Eh, masih MySQL-nya belum dibeli Sun belum dibeli sama Oracle gitu. Jadi belum belum apa masih MySQL-nya gitu. Itu juga banyak dipakai. Jadi sedikit nostalgia mungkin jadinya pertanyaan itu banyak dipakai karena memang untuk siap terjun ke dunia kerja atau mungkin eh, maupun bikin startup misalkan MySQL is a good way to go karena mudah digunakan atau MariaDB ya itu semacam forknya lah untuk MySQL. Itu mudah digunakan juga gampang di deploy mau pakai Docker juga bisa mau di mesin sendiri juga bisa gitu atau dibikin virtualisasi misalkan di komputer kita sendiri itu bisa juga gitu jadi paling banyak digunakan itu mungkin itu dua pertanyaan yang saya bisa pilih ya Oke, terima terima kasih. kasih Pak. Nanti untuk pemenang hadiahnya akan kami informasikan lebih lanjut. Jadi sekarang untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi materi dari Pak Johan. Mungkin Pak Johan bisa memberikan materi tentang SLR-nya. Nanti Oh, enggak, untuk sorry. apa? Sorry, untuk panitia. Nanti kita selesain dulu dengan Pak Dedennya, nanti kasihin Pak Dedennya. Oh iya, Kita selesai dulu dengan Pak Deden, mungkin baru kita lanjut dengan materi untuk XLR. Baik. oke. Baik Pak. Oke, kalau gitu sekarang kita selesai aja ya. Kita langsung ke sesi absensi. Nah, sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri seminar hari ini. Sebelum kita eh, melanjutkan ke sesi materi dari Pak Johan, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bisa dikirimkan? Nah, untuk absensi kita bisa open cam dulu semuanya untuk foto bareng ya.
Oke, untuk operator dokum bisa di ini. Berikan arahan. Yang belum on cam, tolong on cam dulu ya. Lagi di ini nih, lagi di assassin. Satu nyengir. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, next slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oh, oke, cukup sudah. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi absensi sudah selesai. Terima kasih Pak Johan sudah datang ke acara seminar kami. Saya ucapkan terima kasih lagi sudah datang. Oh ya, Pak Deden juga saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan materi yang bermanfaat untuk kita-kita semua. Terima kasih semua. Eh, Bapak boleh dipersilahkan untuk Sorry, kamu nggak ada itunya, apa, sertifikat? oh sertifikat. Meskipun Eh, nanti dikirim digital, minimal dikasih lihat dulu ke Pak eh, Deden. Kalau dikirim digital, saya kirim lewat WA bisa atau email. Ke Pak Deden, Boleh, Ke Pak. bebas. Nah, nggak apa. Kenapa? Terima. Ya oke, maksud saya tadinya kamu perlihatkan dulu kita ada Oh, sertifikat yang kita berikan. Kamu siapin apa nggak? Nggak, sudah disiapkan. Bentar ya. bisa di-show dulu nggak? Sertifikatnya ada, boleh di-show di sini. Ya, Ini merupakan sertifikat untuk seminar. oke. oke Kasih. Pak, terima kasih Pak untuk hadir di sini. Nanti sertifikatnya akan kami kirimkan Siap. melalui panitia ya Pak. Terima Ya, kasih banyak Pak. makasih semua masuk Pak Johan. Terima kasih. Dede. Makasih. Ya, izin live ya. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih. Deden. Oh iya, guys, yang belum absen di Google Form bisa absen dulu ya. Untuk absensi udah ada di chat ya, forum chat. Pak, izin bertanya untuk sekarang lanjut ke materi dari Bapak atau gimana? Iya, ya lanjut ke materi saya ya. Baik. Nah, ini absensinya udah beres dulu belum nih? Soalnya nanti kan harus ada salah satu yang apa, antar centang ini. Ini kalau Saya lihat di sini, ini tadi beberapa tappingnya, ini kayaknya datanya belum bisa ditarik nih. Nggak apa-apa deh, ntar itu nanti belakangan aja. Kita masuk ke materi dulu ya, baik, Pak. kita bermahasiswa. Oke ya, saya mau share screen dulu.
Ini kita lihat di grup, Anda kan ada materi yang terkait dengan SLR. Saya nggak mau mengulangi itu, tapi lebih ke arah bagaimana cara Anda membuatnya, dan kemudian saya tunjukin yang ada mahasiswa yang terakhir yang baru buat, gitu ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Kemudian kalian masih ada di sini kan ya? Oke. Jadi saya mau share dulu tampilan dari satu materi SLR yang ini udah di-submit ya. Di-submit ke Ijintek. Jadi saya share dulu screen-nya. Oke, tampilannya ada di Word. Oke, ini sudah terlihat. Sudah, Pak. Halo, apakah ini sudah terlihat? Yang ini mungkin kita recordingnya saya matiin dulu deh ya. Kemudian kita record. Jadi nanti kalau kita pengen lihat cuman yang bagian yang ini aja. Ini saya stop share dulu. Saya matiin dulu recording. Oke, terus kemudian saya record yang bagian ini aja. Oke. Stop recording. Ini yang recording yang teman yang lain nih. Boleh matiin dulu nggak? Tadi teman siapa ya, mahasiswa mungkin panitia yang recording yang ini. Boleh dimatiin dulu nggak? Terus nanti baru saya record dari sini. Ini yang khusus, jadi nanti biar terpisah. Khusus untuk SLR doang. Aku mau masukin, Mas. Bisa nggak? Goblok.